Oke, Uncle Joe di sini. Kali ini di video kali ini gue mau bahas pertanyaan dari subscriber Uncle Joe. Nah, sebetulnya kalian bisa lihat di video yang vlog ke-66 yang tentang cash flow kedai kopi. Dia ada panjang tuh nulisnya tuh. Cuman intinya sih dia punya case karena tidak menggunakan sistem atau skema pembukuan ataupun aplikasi kasir lah ya. Jadi di banyak celah untuk dicurangin gitu. Kan nggak semua orang jujur ya. Jadi ada kasus ya, belinya 10 dilapornya 5, yang keluar terjualnya 15 laporin cuma 10, mungkin 5 lagi ya masuk ke kantong pribadi. Nah itu banyak kasus begitu karena memang celahnya ada, nggak bisa disalahin sama orangnya juga sih. Gue pernah punya kasus barista gue ngambil uang di sini di Uncle Joe. Mungkin lu pernah gue ceritain di video vlog tentang barista ya, lu boleh lihat di situ. Dan gue nggak menyalahkan 100% dia, tapi gue juga menyadari bahwa sistem di gue juga lemah gitu. Perlu dipahami, kejahatan itu tidak hanya terjadi karena niat ya, tapi memang kesempatannya ada. Nah tugas kita lah sebagai owner meminimalisir kesempatan itu. Kalau kita udah maksimal mungkin bla 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 masih ada kebocoran ya kita perbaiki lagi. Kalau menurut gue nggak bisa 100% disalahin sama orang yang ngambil ya. Kadang kan kita nggak tahu kebutuhan orang, kita juga nggak tahu dia lagi malu untuk ngomong minta pinjem atau kasbon. Memang sih kita menghargai orang-orang yang jujur, yang mau jujur ya, yang mau ngomong lah kalau butuh duit ya ngomong aja, kita akan mengupayakan. Tapi kan nggak semua orang berani begitu. Jadi ya dengan cara shortcut aja dia ngambil atau nilep atau korupsi ya. Ya kurang lebih kasusnya nih si Aditya Will ini punya karyawannya korupsi, berimbas kepada keuntungan yang dikit, cash flow turun, begitu tidak ada uang berputar, keuntungannya menipis ya. Ujung-ujungnya ya cash flow juga keganggu, terus bangkrut gitu. Nah, lalu dia ngasih pertanyaannya satu nih, ada beberapa pertanyaan. Satu nih gue jawab ya satu-satu ya. Bagaimana cara mencari pegawai yang jujur? Nah ini menarik nih. Bagaimana cari pegawai yang jujur? Nah sebelum kita dapat orang yang jujur, kitanya juga jujur nggak gitu sama, maksudnya jujur itu satu value yang kita miliki atau tidak gitu. Jujur itu dibangun nggak semudah membalikan telapak tangan. Kejujuran, nilai-nilai atau karakter kejujuran itu nggak semua orang punya, karena memang itu karakter ya, itu adalah buah dari berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun seseorang pegang nilai-nilai itu. Nah jujur, biasanya orang yang jujur itu ya apa ya, jujur itu nggak cuma di soal keuangan, bahkan sampai di soal hubungan pun dia akan jujur ya. Jadi jujur itu udah melekat jadi bagian value-nya orang itu. Nah hanya saja kita nggak punya indikator ataupun cara untuk menilai seseorang jujur atau enggak. Jadi kalau misalnya pertanyaan lu nanya bagaimana cari pegawai yang jujur, jawabannya nggak ada caranya ya, tidak ada cara cari pegawai jujur. Hanya saja kita cuma bisa cobain aja dan kita meminimalisir supaya orang nggak jujur sama kita tuh, kita tutup pintu-pintunya gitu. Ya nggak ada caranya bro gitu, cuma ya gitu aja. Gua sih jujur nggak terlalu nyari orang yang jujur karena ukurannya nggak ada. Kita nggak punya ukuran kejujuran itu. Kita cuma tahu ketika seseorang udah lama ikut gua dan dia jujur ya. Gua sih selama pengalaman gua di sini belum pernah nemu yang 100% jujur. Maksudnya gini, dia cuma bilang
ke calon-calon barista atau yang kerja di sini, gue punya 2 prinsip, yaitu soal waktu dan soal uang. Nah, mungkin dia jujur di soal keuangan, tapi bisa juga tidak jujur dalam hal lain. Misalkan contoh, orang latihan pakai susu ya, susu banyak latihan. Ketika ditanya, lu habis berapa susu buat latihan? Ya, yang mungkin 5 karton atau 5 dus, tapi dibilangnya cuma 4 dus, mungkin sekitar 4. Jadi jujur itu jadi satu barang yang mahal lah ya di zaman sekarang. Susah orang jujur kayaknya susah terlalu jujur ya, kayaknya nggak ada deh. Even gue pun ya, gue aja yang merasa diri gue udah jujur pun nggak ngerasa diri gue jujur gitu. Karena ketika ditanya sesuatu hal yang misalnya gue bikin salah, terus ketika ditanya, gue tidak 100% mengakui itu kesalahan gue. Jadi lebih punya sifat defensifnya muncul gitu. Contoh kayak ternyata setelah gue kan ada anak gue yang umur 6 tahun 7 tahun, gue pikir-pikir kenapa kita kan berbohong itu gak pernah belajar sama siapa cara kita berbohong, tapi itu naluri alami seseorang ketika dia mau bertahan gitu, naluri manusia gitu, ketika ada itu bawaan defensifnya. Kalau binatang mungkin dia ada punya cara untuk melindungi diri dia gitu, yaitu dengan cara yang tadi yang membuat perlawanan atau mengaum atau apa ya kalau binatang begitu. Tapi kalau manusia mungkin cara dia untuk melindungi diri dia dengan cara berbohong. Ya itu kayak naluri yang udah muncul dari kecil gitu ya, udah ada gitu. Anak gua siapa yang ngajarin berbohong? Oke, jadi nomor 1 gua nggak punya. Panjang bener ya, jawab nomor 1 aja. Oke, yang kedua, sistem keamanan seperti apa khususnya di kedai-kedai kecil untuk mengawasi pegawai? Plus minus ya, pengawasan misalkan kayak pasang CCTV. Contoh kalau lu boleh lihat contoh filmnya Cek Toko Sebelah ya, yang karyanya Ernest. Di situ kan Ernest berusaha pasang CCTV, pakai sistem dan lain-lain. Tapi ternyata itu bukan sebuah jawaban atau sebuah hal yang bagus di usaha konvensional. Karena papanya pengen ya alami aja gitu, jujur itu ya, biar anak-anak juga bebas, biar bisa enjoy, bisa fun. Tapi ternyata pasang CCTV tidak membuat itu satu yang mengawasi pegawai gitu. Jadi tujuannya bukan untuk ngawasin pegawai. Kenapa pegawai lu perlu diawasin? Itu jadi pertanyaan gitu. Dan orang kalau kerja di bawah pengawasan kayaknya nggak bebas gitu ya. Nah, budaya di sini di Uncle Joe, sebetulnya gue udah pasang instalasi CCTV, tapi gue ngerasa kalau dikasih taruh CCTV tidak membuat, ini di gue ya, gue nggak tahu di tempat teman-teman. Jadi gue ada pasang CCTV hanya untuk spot tertentu, bukan untuk mengawasi pegawai. Justru kalau gue lebih buat keamanan tempat ini gitu. Karena di rumah Uncle Joe itu kan value-nya tuh family, keluarga, keponakan sama uncle. Kayaknya kalau ada pengawasan sana sini kayak nggak nyaman gitu ya. Either di karyawan pun di barista pun juga sama. Gue pengen mereka tuh seperti di rumah gitu, ketika mereka berada di Uncle Joe feel like home gitu, kayak di rumah santai aja, nggak terlalu serius banget. Jadi gue nggak punya sistem keamanan yang gimana untuk mengawasi pegawai. Cuma menurut gue kalau lo mau menghindari kebocoran korupsi, kejahatan dan lain-lain, perbaiki sistem. Ya itu mungkin ya salah satunya pasang CCTV, monggo. Kedua, sistem di aplikasi kasirnya. Ketiga ya lo perlu cross check gitu, proses pengawasan di elunya gitu. Apakah lu standby tiap hari di kedai, lu closing tiap hari, ketika closing apakah lu melakukan cross check, pantau terus di aplikasi dan lain-lain. Jadi tindakan-tindakan untuk preventif untuk lu supaya tidak ada kebocoran itu yang menurut gua penting ya. Jadi nomor 2, sistem keamanan seperti apa untuk mengawasi pegawai? Ya boleh pakai CCTV, boleh lu kontrol tiap hari, lu taruh satu kepala
staff manager yang profesional. Tapi kalau di Uncle Joe, karena nilai-nilai kita ada kekeluargaan, value, ya lu nggak perlu ngikutin gua, tapi itu jadi satu apa ya, masing-masing inilah, gua nggak punya cara yang pasti gitu. Nomor 3, cara mengetahui bahan baku yang terjual per hari harus sama dengan data penjualan per hari. Wah, ini detail banget ya. Gua sih sebetulnya ada di aplikasi ya. Lu bisa bikin forecastnya, ya bikin aja gitu. Lu per cup, dalam 1 cup ini lu ingredientnya apa aja lu harus tahu. Contoh kayak gua kan kopi Uncle nih, 1 cupnya itu 30 ml. Lalu ada gula arennya berapa gram, creamer berapa gram, dalam 1 bulan terjual berapa. Di aplikasi ada datanya, tinggal lu kali, oh ternyata sebulan ada 1000 cup, berarti dalam 1 bulan itu logika gue adalah 30 ml kali 1000. 30 ml itu kan berarti 9 gram, berarti udah 9 kilo tuh. 9 kilo, 9 gram kali 1000, ya betul 9 kilo tuh ya. 1000 gram ada 9000 gram, ya 9 kilo berarti terjual. Nah itu cara ngitung sederhananya, hitung-hitungan toko kelontong lah. Tapi di aplikasi ada, lu bisa taruh di aplikasi kayak Maju ataupun iRip ya, lu coba download aja di Play Store. Jadi cara mengetahuinya dengan tools ya teman-teman, jangan ngitung manual ya, pakai tools. Kalau di gua sih gua nggak terlalu signifikan detail begitu. Bagi gua net profit di ujung satu usaha gue itu cukup itu gue lebih mikirin ke situ aja, karena gue masih UMKM dan gue pengen rapinya serapi yang standar aja gitu, nggak yang rapi banget kayak corporate gitu, enggak. Jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau gue belum butuh detail seperti detail ini ya gue nggak akan gue kerjain, kecuali memang gue butuh ya, karena sekarang gue belum butuh. Terus nomor 4, bagaimana sistem keamanan di kedai kecil? Kadang kita sebagai pemilik nggak bisa stay dari awal sampai buka dan tutup kedai. Sebetulnya pertanyaannya gini, bisnis ini besar karena siapa? Kalau karena pegawai, gue rasa tidak mungkin. Nggak mungkin pegawai itu membesarkan bisnis lu. Ya banyak banget kasus orang punya usaha dipercayakan kepada karyawan yang mengelola, tiba-tiba sukses gitu. Gue rasa dikit gue menemukan itu. Gue lebih percaya pada etos kerja seseorang. Kalau lu sebagai owner atau pemiliknya, etos kerja itu dimiliki oleh lu, bukan oleh employee. Employee itu udah SOP aja gitu. Tapi kalau lu mau growth, berkembang usahanya, nggak mungkin lu menggantungkan brand lu kepada orang yang digaji UMR atau di bawah UMR. Nggak mungkin. Ini logika gue ya, semoga gue salah. Jadi kalau misalnya lu punya kepemilikan atau ownership lu tinggi, itu tidak ada di employee masalahnya begitu. Mereka ada rasa kepemilikan, ada, karena mereka dapat salary tiap bulan. Tapi beda etos kerja lu untuk membangun brand lu itu berbeda sekali sama employee. Jadi menurut gue kalau lu nggak bisa stay lama, ya lu hire satu orang yang memang bertanggung jawab sebagai store manager. Jadi lu naik ke dia aja. Itu pun masih banyak kemungkinan bahwa store manajernya bermain sama karyawan-karyawannya. Jadi menurut gue ya lu mesti kontrol langsung sampai titik dimana sistem keamanan lu tuh udah solid. Sistem keamanan lu, tim lu, krunya lu, mitra-mitra lu gitu. Kalau udah solid, mungkin lu bisa tinggal gitu. Tapi kalau gue nggak akan meninggalkan tanggung jawab gue sebagai manajer di toko ini sebelum mencapai titik yang gue tentukan gitu. Jadi kurang lebih sistem keamanannya ya lu mesti kontrol
perbaiki sistemnya. Kalau nggak bisa bermain di lu nggak bisa stay terus tiap hari di situ, ya kuatin sistemnya dong, logikanya gitu aja. Dan lu bisa kayak yang gue lakukan di sini adalah misalkan nih ada orang beli dan mereka harus terima stroke. Jadi stroke itu harus diterima sama si buyer atau si customer supaya ya tidak ada, semua transaksi itu masuk ke dalam sistem, nggak di luar sistem. Dari situ kita baru bisa monitor ya. Kalau yang gue lakukan di sini, semuanya orang harus keluar stroke pembayaran, lalu bila tidak menerima stroke, pembayarannya gratis jajannya, bakal bisa gue balikin uangnya. Dan tiap malam closingan harus balance gitu, antara data-data yang masuk itu dan sama yang aktualnya harus balance dan ada cross check dari gua. Kurang lebih begitu aja soal pertanyaan dari Aditya Will ya. Oke deh, gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.